susah juga. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi kan saya itu sejak kedatangan saya di 2019 itu kan, saya sudah mencoba ikhlas gitu. Ya, dan berdoa saja kan, mudah-mudahan anak saya bisa dirawat dengan baik. Ya. Saya ikhlas, saya sambil berdoa, sambil berusaha juga mengumpulkan apa ya supaya saya bisa kekuatan untuk suatu saat saya bisa membawa anak-anak saya semua. Dan kita feeling ibu tuh kuat sekali, feeling kita ibu kalau anak kita tuh betul-betul lagi susah atau lagi apa. Jadi 2019 sepanjang sampai masuk COVID juga pun saya tuh tetap diam, saya tidak berusaha untuk pergi ke sana, bukan karena memang juga apa ya, memang kondisi saya, keadaan saya, ya saya membiarkan. Jadi dan mereka pun juga tidak menghubungi dari 2019 itu, menghubungi pada saat ulang tahun saya kan. Tapi ulang tahun yang 2019 enggak, saya tidak dihubungi sama sekali. Tapi apakah benar selama dia menderita gawatnya ginjal menurut suami, mantan suami ibu itu justru tidak pernah diberitahu pertemuan? Sama sekali dari sejak bercerai pun sampai kemarin dia kabarkan sama sekali mau semua anak keempatnya tidak pernah dikabari sakit. Tiba-tiba langsung mengabarkan meninggal. Iya, itu langsung tiba-tiba mengabarkan anak saya meninggal dunia. Ya saya sebagai seorang ibu ya shock, kaget pada saat saya dikabarkan loh. Saya sempat bilang kenapa anak saya tidak dikabari pada saat anak saya sakit. Alasannya dia ya karena mendadak gitu. Loh nggak ada semua yang mendadak, pasti harus ada ininya. Pokoknya dia bicara ya seperti itu. Jadi kira-kira apa sanggahan ibu dituduh dalam tanda kutip mengambil paksa anak-anak tanpa persetujuan? Apa dasarnya? Mungkin normal ya Mas ya. Di seluruh dunia pun seorang ibu itu untuk anak-anaknya pasti apapun dia lakukan. Karena selama ini saya sudah melakukan dengan cara yang baik-baik. Saya minta dengan baik-baik. Saya minta dengan betul-betul menghormati semua. Tetap tidak ada jalan keluar. Kemarin itu pun saya melakukan itu. Karena sebelumnya, siang hari sebelumnya kan ada otopsi pembongkaran makam anak saya memang otopsi untuk mencari kebenaran juga. Di situ saya minta kekuatan untuk anak saya yang sudah meninggal, Agita. Saya minta kekuatan, tolong saya dibantu nak dari sana untuk membawa adik-adikmu supaya mami yang bisa jauh lebih baik merawat mereka gitu. Karena kan biar bagaimana kan bapaknya nggak mungkin mau melihat anaknya karena mungkin dia kerja ya. Jadi dari situ kuat dorongan saya untuk membawa anak-anak ini dengan cara apapun. Mau saya mati pun sekalian di situ. Saya sudah yakin, saya sudah nggak ada jalan keluar lain. Yang selama ini saya sudah capek. Saya harus bolak-balik ke sana yang bukan hanya buang waktu, buang biaya. Bukan saya tidak mau buang apa-apa untuk anak saya. Tapi dengan kondisi saya sekarang ini yang luar biasa jauh. Mungkin orang pikir melihat story-story saya tuh tidak pernah menampakkan kesedihan saya. Tapi orang-orang terdekat saya tahu bahwa saya itu lebih. Jadi pada saat itu saya dikabari anak saya meninggal. Saya separuh shock, kaget karena saya memang tidak dikabari anak saya sakit. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tiket kan, biar saya bisa cepat ke sana karena saya tidak mau anak saya dimakamkan tanpa saya melihat jenazahnya. Yang sempat jenazahnya dia mau kebumikan sore itu juga. Tapi saya bilang saya nggak mau. Kalau kamu kebumikan saya akan bongkar ulang. Saya mau lihat jenazah anak saya yang terakhir kalinya. Yang anak yang saya terakhir ketemu 2019 itu pun dengan tidak berbicara banyak dan tidak memeluknya pada saat itu. Jadi pada saat saya tiba besoknya, saya tiba di rumah duka itu, saya itu berharap dari Kendari itu saya berharap saya mungkin bisa memandikan anak saya. Ternyata saya datang itu anak saya itu sudah di rumah duka, sudah dikafani semua. Itu pun sempat saya tidak bolehin buka jenazah itu, karena keluarga saya yang datang pada saat itu juga marah, nggak bisa, harus buka, ibunya harus melihat.
jenazah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Makanya dibuka lah pada saat itu jenazahnya. Saya pikirkan mungkin kalau steroma, sakit ginjal, mungkin ada hal yang tidak wajar. Saya bukan orang medis, ya saya juga awam dengan ini. Tapi saya kaget begitu jenazahnya dibuka. Saya melihat kondisi anak saya dengan darah ada di hidungnya, terus di belakang kepalanya Darah. iya. Dan kebetulan yang buka itu teman saya, yang buka tali kain kafatnya teman saya. Langsung begitu dia lihat darah, dia langsung cepat ambil handphonenya, langsung merekam itu. Jadi memang bukti itu memang betul-betul real, itu direkam sama teman saya yang membuka tali ininya. Jadi itu dasar ibu untuk meminta otopsi. Meminta otopsi, iya. Karena saya memang melihat ada hal yang tidak wajar. Tapi belum keluar hasil otopsi. Belum, itu diperkirakan kemarin kurang lebih 2 minggu. Di Polres Sidoarjo, di Polres Sidoarjo. Polres Sidoarjo. Iya, Polres Sidoarjo. Ibu benar tidak waktu ibu datang ke rumah tempat anak ibu itu masih dihalang-halangi kuat oleh sang suami? Iya, masih dihalang-halangi dengan kata-kata dan membantah, karena saya kan sudah masukkan di Facebook itu curahan hati saya seorang ibu yang tidak bisa ngomong langsung ke bapaknya atau apa. Jadi saya itu hanya menceritakan ini saya, bahwa saya memang tidak bisa bertemu. Coba nanti dicek Facebook saya tuh sering bercerita bahwa saya itu rindu anak saya, bukan untuk mau jadi terkenal atau apa, enggak ada. Saya hanya mencurahkan isi hati yang saya rasakan. Jadi pada saat saya mau datang lagi untuk mau mengambil anak saya itu, awalnya saya tidak ada berpikiran mau mengambil. Saya hanya mau bertemu gitu. Dibiarkan privasi saya sama keempat ini, ketiga putri saya yang ada ya. Jadi setelah saya ke rumahnya pertama kali, dia nggak bolehin masuk. Jadi nggak boleh masuk. Dan bilang saya udah laporin dia ke polisi. Jadi kalau dia mau ambil anak harus lewat hukum juga. Jadi saya sudah nggak punya hak untuk bertemu sama anak saya pada saat itu. Jadi saya bilang saya punya hak. Saya mau bertemu anak saya, mau 1 menit 2 menit. Dia nggak boleh, harus lewat hukum. Karena saya sudah melaporkan dia juga katanya dengan dasar itu. Jadi saya pulanglah karena saya sudah cukup lama di situ untuk minta bertemu anak saya, tetap dia nggak boleh, harus lewat hukum baru bisa katanya. Dan sebelumnya itu kan saya sudah ke rumahnya kan pintunya masih tertutup, nggak dibuka. Jadi saya pulang lagi dulu. Saya pulang, saya berpikir, saya bilang, ya Allah, saya diberi kekuatan. Kayaknya ini jalan satu-satu saya. Saya harus, kebetulan keluarga besar saya banyak ya yang datang bantu. Dan saya bilang, nanti saya yang ambil. Tapi saya dibantu untuk melindungi saya saja gitu kan. Mereka tidak menyentuh apapun, apa tidak. Anak-anak saya murni yang bawa. Jadi cerita mantan suami ibu di media di Jawa sana bahwa ada sejumlah lelaki kekar yang membawa paksa dari dalam keluar anak-anak itu bukan dari dalam, saya yang bawa keluar tuh anak saya yang dorong. Dan itu banyak saksi dari keluarga saya yang melihat. Jadi saya memang yang membawa sampai tante saya kaget. Kamu dapat kekuatan dari mana itu? Jadi tidak benar juga bahwa suami ibu dan beberapa orang di dalam yang coba menahan itu didorong oleh lelaki-lelaki. Oh enggak benar itu. Enggak benar. Lindungan warga, saya tidak tahu itu orang-orang yang itu, saya tiba-tiba dari mana, saya nggak tahu. Makanya saya antara bingung dengan saya harus buru-buru membawa anak ini. Jadi saya begitu mereka tahu, mungkin saya nggak tahu ya, di belakang mungkin ada sempat mungkin yang mengikuti saya, entah teman-teman saya atau kenalan saya yang memang membutuhkan saya, karena saya kan pada saat itu memang habis dari otopsi kan siangnya. Saya nggak tahu, saya sudah banyak diikuti orang kan. Jadi intinya dari dalam rumah ibu sendiri. Saya sendiri sampai di teras itu saya yang dorong anak saya, karena kan 3 ya. Saya tuh sempat bingung bagaimana nanti sebentar cara saya. Memang sempat dia terima baik-baik masuk. Saya pangku anak-anak saya duduk. Terus kekuatan itu datang tiba-tiba dari hati saya. Kayaknya timing ini tepat. Karena kalau saya tidak pada saat itu mungkin membawa anak saya, tidak tahu. Karena saya melihat kondisi anak saya yang sebelumnya saya datang setelah pemakaman. Biasanya kan saya datang temui anak-anak saya sendiri tanpa ada keluarga saya bawa. Saya datang sendiri pure murni, saya mau minta baik-baik dan bahkan saya memohon
tolong saya diizinkan untuk membawa sebentar anak saya mau pergi bawa dia jalan, kalau perlu nginap sama saya gitu loh, yang selama ini yang pernah kamu janjikan ke saya, kalau kamu ke Surabaya kamu izin Ki, saya izinkan kamu anak, tapi semua itu bullshit, tidak ada satupun yang dia tepati yang keluar dari mulutnya. Jadi pada saat itu kekuatan itu datang, saya bawalah, saya langsung gini, saya lihat om saya kebetulan berdiri depan pintu. Saya sudah bilang, udahlah, biarlah dengan yang orang begini aja kita keluarga, walaupun nggak banyak ya, kalian itu ada lebih, kita 7 orang, kurang lebih 8 orang keluarga saya yang masuk di dalam sama yang di luar. Saya langsung berdiri, langsung saya bawa itu, bukan saya gendong ya, saya dorong, terus terang saya dorong anak saya dorong keluar sampai depan teras. Saya udah nggak kuat sendiri kan, saya mau bawa itu anak 3, yang 1 kan udah besar ya, umur 12 tahun. Jadi harus saya minta tolong, tolong angkat saja yang ini, tapi kan atas perintah saya, bukan kemauan dari keluarga saya. Saya bilang saya minta tolong, saya dibantu angkat ini, begitu, sampai saya tidak sempat, alas kaki saya, sepatu saya itu tertinggal di sana. Intinya terbantahkan bahwa Ya, bukan betul. orang kekar laki-laki yang mengambil dari Tidak dalam. ada. Saya tuh kalaupun ada orang lain saya tidak tahu. Yang saya tahu saya datang dengan keluarga besar saya saja. Saya berusaha coba baik-baik untuk datang minta bal-balannya, ternyata gini. Jadi itu kurang lebihnya. Ada lagi yang lain? Lanjut. Cukup. Oh, hanya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.